yubda'u fihi bihamdillah fa huwa aqbau. Setiap urusan yang mempunyai kebaikan, la yubda'u, yang tidak dimulai akan ia, yang tidak dimulai padanya dengan pujian kepada Allah, fa huwa aqbau, maka dianya urusan itu terputus. Maksudnya minat barokah, terputus dari keberkahan. Wa fi riwayatin kullu kalamin, dan pada satu riwayat memakai redaksi kullu kalamin, bukan kullu amrin. Wa yahmadullaha ta'ala al-khatib, maka memuji akan Allah subhanahu wa ta'ala oleh orang yang melamar. Wa yusalli, dan berselawat ia orang yang melamar atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusa bitaqwallahi ta'ala, dan berwasiat ia dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusi bitaqwallah, sama-sama. dan berwasiat ia dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yaqulu, kemudian berkata ia, ji'tukum khatiban karimatakum, aku datang kepada kalian hal dalam keadaan melamar akan putri yang mulia kalian. Wa yaktubul waliyu, dan berkhutbah oleh si wali, kadalik, seperti demikian. Thumma yaqulu, kemudian berkata ia si wali, lastu, tidaklah aku bimarghubin angka, dengan orang yang membenci kepadamu. Aw nahwa dzalik, atau seumpama demikian. Wa yahsulul mustahabbu bil khutbati, dan hasillah kesunahan dengan khutbah qabla al-aqdi, sebelum akad, minal wali, itu dari wali, awiz zauji, atau dari calon suami, au ajnabi, atau dari orang lain. Nah, jadi orang yang diminta pendapat, kita sambung penjelasan kemarin, ketika kita sebagai calon suami telah mencari informasi dan melakukan musyawarah kepada orang-orang tertentu, merangkum informasi dari orang-orang yang kenal dengan wanita tersebut, baik diri kita yang mencari informasi atau lewat wanita-wanita dari keluarga kita. Kemudian setelah dekatnya bulat tentang wanita tersebut, maka dia bermusyawarah dengan orang-orang yang ada di dekatnya, ahli ra'i, mungkin paman, mungkin orang tua, mungkin datuk di suku itu, dan sampai nanti ke nikah orang yang satu suku. Selepas itu istikharah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka datanglah laki-laki ini melamar. Nah, ketika laki-laki ini datang melamar, maka pihak keluarga perempuan tentu tidak punya persiapan. Nah, ketika dia tidak punya persiapan, maka dia akan mencari informasi kembali kepada orang lain tentang laki-laki yang melamar putrinya. Maka siapa saja yang dimintai pendapat tentang laki-laki yang melamar, dia mesti menyebutkan aib-aibnya dan kebaikan-kebaikannya. Tadi malam saya didatangi oleh Muhammad Ihsan. Kata bapaknya, jumpa sama itu di Makas. Kemana dia di pondok? Jangan tersebutkan dia duduk belajar di depan. Nah, tapi yang disebutkan adalah kekurangannya. Yang kebaikan-kebaikannya. Nanti kalau sebutkan kebaikan-kebaikannya, tentu disebut juga. Nah, tapi yang penting adalah menyebut aib-aibnya, supaya orang ini siap menerima nantinya. Karena apa? Dia baru tamat, nggak punya pekerjaan. Itu gampang lah, kan nggak selesai itu. Kemudian dia orang Pariaman,
bapak membayar itu. Biasanya adatnya itu kalau udah 30 mobil bersih matinya atau nombor. Nah itu bisa nego sama saya. Penting perjanjiannya berapa. Nah serasa kalau Mio second mau juga dia. Nah, gitu. Dan sampai nanti dia mulai jalan, terkendala orang Priaman ternyata. Dia minta apa namanya? Priaman laki-laki minta apa namanya? Nah, dia bilang tak mahar. Tidak pun. Hah? Uang apa namanya? Uang biaya hidup selama ganti rugi bapaknya lah, pengeluaran dari bapaknya. Nah, itu harus dibicarakan supaya tidak terkendala ketika sudah diiyakan. Nah, kemudian ada 2 khutbah yang disunahkan. Pertama, kita ketika melamar sunnah khutbah. Nah, jadi diawali pembicaraan dengan khutbah dulu. Puji, selawat, wasiat, ayat, pakai ayat juga. Kemudian baru bilang, jitukum khatiban karimatakum. Aku datang melamar buah hati kalian. Nah, selepas itu wali jawab dengan khutbah juga. Nah, jawabannya kalau sudah konkret, qabil tuh. Atau enggak ada, kalau enggak cekik telapak tangan jadi rukan. Itu kalau udah pasti. Kalau enggak pasti jawabannya begini, lastu bimarghubin angka. Maka wali jangan jawab terburu-buru. Jawabannya tuh bergantung. Bisa kami istikharah dulu, kami musyawarah dulu, kami tanya dulu putri kami. Nah, lepas itu baru si wali cari informasi tentang yang melamar. Ternyata sampai pada akad nikah. Nah, ketika akad nikah sunnah lagi khutbah sekali lagi. Maka penempatan huruf ataf itu harus jelas. Nah, supaya tidak salah terjemah. Wa ukhra itu ataf ke khutbatin. Ay yustahabu taqdimu ukhra. Disunahkan mendahulukan khutbah yang lainnya lagi sebelum akad. Nah, khutbah sebelum akad ini boleh suami, boleh wali yang baca, boleh suami yang baca, boleh KUA yang baca. Nabi. Nah, lanjut. Walau khatabal waliyu, jikalau berkhutbah oleh si wali, wa aujaba dan mengijab ia si wali, ka'an qala mengijab mengucapkan kata-kata langsung nikah. Oke. Aujaba mengungkapkan kalimat hijab. Itu kemarin hidup. Udah mati. Lanjut. Kan qala, seperti bahwa berkata ia si wali, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah zawwajtu ila akhiri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, aku menikahkan ila sampai akhir kalimatnya. Faqala zawju, lalu berkatalah oleh si calon suami, alhamdulillah wassalatu ala rasulillah qabiltu, sampai akhirnya. Sohan nikahu, niscaya sahlah nikah. Ma'ama takhallala, bersama sesuatu yang menyilang-nyilangi ia, bainal ijabi, antara kata-kata ijab, wal qabuli, dan kalimat qabul. Ala sahih, atas pendapat sahih. Li'annal mutakhallila, karena sesungguhnya menyelang-nyelangi muqaddamatul qabul, karena sesungguhnya menyelang-nyelangi di depan kalimat qabul, fala yaqta'ul muwalata, tidak memutuskan ia menyelang-nyelangi akan muwalat. Fal iqamati baina salatil jam'i, seperti iqamah antara salat jamaah. Watsani, dan pendapat kedua, la yasihu, tidak sah ia menyelang-nyelangi.
Li'anna al-mutakhallila, karena sesungguhnya menjelang-jelangi, laisa minal aqdi, tidaklah ia dari akad. Bal ala sihhati yustahabbu dzalik. Bal ala sihhati, akan tetapi atas pendapat sahih, sihah bukan sahih, atas kesahihan, bukan atas sahnya. sihah berarti Sehat. sehat sah. Akan tetapi atas sah yustahabu dari disunnahkan akan demikian dikru bainahuma, akan demikian zikir antara keduanya, ijab dan qabul, lil hadithi as-sabiq, karena hadis yang telah terdahulu. Qultu as-sahihu la yustahabu wallahu a'lam. Nawawi mengatakan, qultu, pendapat yang sahih adalah tidak dianjurkan ia zikir, wallahu a'lam. Wal yustahabu tarkuhu, akan tetapi dianjurkan akan meninggalkannya zikir, kama sarraha bihi syarihul ta'jiz, sebagaimana telah mensoreh dengannya oleh pensyarah kitab ta'jiz. Khurujan minal khilafi, karena keluar dari khilaf, man abtala bihi, ulama yang membatalkan ia ulama dengannya zikir. Wasakata an istihbabihi fi rawdah, diam ia Imam Nawawi dari mensunahkannya zikir dalam kitab Rawdah. Walaysa fiha, tidak ada padanya kitab Rawdah, tidak ada di dalamnya kitab Rawdah. Wala fi asliha, tidak juga di dalam asalnya kitab Rawdah. Hikayatu muqabilihi, itu hikayat muqabilnya pendapat. Nah, jadi ketika kita katakan sunnah khutbah sebelum akad, sunnah khutbah sebelum akad itu mengangkat beberapa permasalahan. Pertama, kalau sekiranya bapak mertua membaca khutbah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ittaqullah kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala ta'ala, apa bunyi ayatnya? Nikah. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati. Itu hafalan kalau jadi kabah. Kalau enggak hafal enggak bisa dikabah. Marra ba'an sunnati falaysa minni. Kemudian baru wali katakan, zawwajtuka wa ankahtuka mahtubataka bimahrin musamma bainana halan. Lalu berkatalah suami, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ittaqullah, sampai selesai, qabiltu nikahaha. Sahih nikah, walaupun disela-selangi oleh kalimat rukun khutbah antara ijab dan qabul menurut pendapat yang sahih. Jadi rukun khutbah yang dibaca oleh suami antara ijab dan qabul itu tidak membatalkan akad nikah. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan kemaslahatan akad. Sama halnya jamak takdim tidak batal gara-gara iqamah antara dua salat wajib.
kita jamak takdim asar ke zuhur kan wajib berurutan, nggak boleh ada yang nyalangi. Kalau iqamah bagaimana? Iqamah nggak ada masalah karena ada hubungan maslahatan sholat. Nah begitu juga di sini ada kemaslahatan dengan akad. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Kullu amrin zibadin la yabda'u bi bismillah, la yabda'u bihamdillah, fa huwa aqta." Itu pendapat yang kuat. Menurut Muharrar. Pendapat yang kedua mengatakan la yasihu, kembali ambil ke la yasihu, tidak sah ia tidak sah ia nikah. Nah, kembalinya ke nikah. Tidak sah nikahnya karena terselangi antara dua akad. Wa 'alas sihhah. Nah, berdasarkan pendapat yang mengatakan sah, maka sunnah hukumnya. Kalau kita ambil pendapat yang pertama itu sah, hukumnya itu apa? Hukumnya sunnah. Kata Imam Nawawi, pendapat kuat tidak sunnah. Jadi pendapat Imam Nawawi mengatakan tidak sunnah. Berarti Imam Nawawi berpendapat khutbah yang dibaca oleh suami membatalkan nikah atau enggak? Rukun khutbah yang dibaca oleh suami yang menyalangi antara ijab dan qabul membatalkan akad atau tidak? Pendapat Imam Nawawi sendiri? Tidak. Nah, jadi Imam Nawawi sependapat itu sah hukumnya. Nah, kalau sah, bacanya itu sunnah atau enggak sunnah? Pendapat pertama adalah sunnah, pendapat Imam Nawawi tidak sunnah. Kenapa tidak sunnah? Karena meninggalkannya lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena keluar dari khilaf. Khurujul minal khilaf mustah. Nah, sekarang jedahnya hanya 2 kali hembusin nafas. Itu dia bilang tidak sah. Bukan kelewatan sekali. Tapi Imam Nawawi dan Mutarrodoh tidak mengulasnya sunnah atau enggak sunnah. Cuman sampai di atas saja, enggak batal atau batal, enggak batal saja. Tidak sampai pada tahap sunnah atau enggak sunnah. Nah, lanjut. Qala dzikru al-fasilu bainahuma, jika panjanglah zikir yang memisahkan antara keduanya ijab dan kabul, lam yasihha, niscaya tidak sah ia nikah. Nikahu, tidak sahlah nikah qat'an, sepakat ulama. Berkata Imam Rafi'i, wa yajuzu ayyuqala, bolehlah bahwa dikatakan idza kana dzikru, jika adalah zikir muqaddamatul qabuli, itu yang mendahului kalimat qabul, fala yadurru ittalatuhu, maka tidak memudaratkan oleh memanjangkannya. Li'annaha, karena sesungguhnya muqaddimah la tus'iru bi i'radi, tidak mengisyarat ia dengan berpaling. Faslun, innama yasihun nikahu bi ijabin wa huwa zawwajtuka aw ankahtuka. Hanya saja sahlah nikah dengan ijab. Jadinya ijab itu pada kata zawwajtuka atau ankahtuka ila akhir, sampai akhirnya ijab. Wa qabulin, dan sahlah nikah dengan qabul, dengan bahwa berkata oleh si calon suami, zawwajtu au nakahtu, aku akan menikahi, aku akan Mengawini akan tidak jadi hari itu. Aku mengawini atau aku menikahi, sampai akhirnya kata-kata si calon suami. Atau qabiltu nikahaha, aku terima nikah wanita. Atau tazwijaha, kawinnya si wanita. Hadan nikaha, atau aku terima
ini nikah. Wan nikahu huna bimakna al-inkahi. Karena kata-kata nikah di sini bermakna al-inkahi, itu menikahkan atau dinikahkan. Yuwafiqul ijabah, supaya bahwa sama ia kalimat qabul dengan kata-kata ijab. Nah, qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya. Betul kalimat nikah itu, tapi makna nikah adalah ingkah. Sehingga terjemahan KUA kita itu betul. Apa kata dia? Saya terima menikahinya. Bukan saya terima nikahnya, tapi saya terima menikahinya. Tapi bahasa Arab qabiltu nikah ada betul. Kenapa? Karena nikah dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Ada bermakna nikah, ada bermakna ingkah. Maka qabiltu nikahaha, aku terima, terjemahnya adalah aku terima menikahinya. Nah, aku terima tazwijaha, mengawininya. Kalau itu nggak komplit, sudah pasti. Nah, supaya serasi antara ijab dan qabul. Nah, Wa yasihu taqdimu lafzi zawji ala lafzi, dan sahlah terdahulu lafaz al-fami atas lafaz wali. Di tazawwajtu wa nakahtu, ada qabiltu, ada kata-kata tazawwajtu dan nakahtu, begitu juga qabiltu. Kama sarraha bihi syaikhani, sebagaimana menjelaskan dengannya pendapat tersebut oleh Syaikhani fi mabahathil tawkil, dalam pembahasan mewakilkan. Min usulil maksudi ma'at taqaddumi ka'at ta'akhuri, karena hasil maksud beserta terdahulu itu sama dengan mengakhirkan. Wala yasihun nikahu, tidak sahlah nikah illa bilafzi tazwiji awil inkahi, karena kecuali dengan lafaz tazwiji atau lafaz inkahi. Karena li'anna al-Qur'ana warada bihima, karena sesungguhnya Quran warid ia Al-Quran dengan dua lafaz tersebut. Ayat kasaru alaihima, maka dicukupkan akan ia Quran atas dua lafaz tersebut. nah maka Dicukupkan mana nikahnya? akan ia tazwiji, maka dicukupkan akan ia kata-kata tersebut. Kata-kata apa? Maka dicukupkan akan ia qabul atas dua lafaz tersebut. Mana kalimat qabul? Ada Quran. Maka dicukupkan akan ia lafaz atas dua lafaz. Nah, Fala yasihu bilafzil ibahati, maka tidak sah ia nikah dengan lafaz ibahah atau lafaz ihlal. Wa yasihu bimakna lafzaini bil ajamiyyah, dan sah ia nikah dengan makna dua lafaz tersebut dengan bahasa selain bahasa Ajam. Wa in ahsanal aqidul arabiyyata, walaupun bagus oleh orang yang akad akan bahasa Arabnya, fil asahi, dalam menurut pendapat asal. Iktibaran bil makna, karena memperhitungkan dengan makna. Wa tsani, pendapat kedua, la iktibaran bil lafzil warid, tidak sah ia nikah karena memperhitungkan dengan lafaz yang warid. Faman lam yuhsinhu yasbir ila ay yata'allamahu, maka siapa saja yang tidak bagus dia, siapa saja akannya lafaz waktu masuk lafaz bahasa Arab. Yasbir, hendaklah ia bersabar sampai bahwa belajar ia seseorang akannya bahasa Arab. Au yuwakila, sampai bahwa mewakilkan ia seseorang. Wasalif, menurut pendapat ketiga, in ahsanuhu, jika
jika bagus dia seseorang akannya bahasa Arab, lam yasiha bi ghairihi. Ahsanahu atau ahsanaha. Ahsanahu. Muzakkar. Jangan dikembalikan ke taknis. Jika tidak bagus, jika tidak bagus akan lafaz Lafaz apa? lafaz Jadi domir itu coba kembali itu ke kalimat, ditelusuri kalimatnya ke belakang. Bukan ditelusuri di alam pemikiran, tapi ditelusuri dalam teks. Gimana kembali? Mari. Mari. Jika bagus dia sebenarnya lafaz yang warid, lam yasiha mestinya tidak sah dia nikah ini dengan selainnya lafaz yang warid. Wa illa jika tidak sahha dia apa? maksudnya jika tidak bagus dia seseorang akan lafaz yang warid, mestinya sah lah nikah, sah dia nikah dengan di sini karena tidak mampunya seseorang, karena lemahnya seseorang. Waqata'a ba'duhum bisyikil awal, dan mengkotak oleh sebagian mereka fuqaha dengan bagian yang pertama. Mana itu? Bagian pertama akan membagi beberapa perjalanan. Bisikil awal. Kita dengan makna dua lafaz tersebut. Jam. Sah menikah dengan makna dua lafaz tersebut. Nah, Abang belum? Dan sebagian mereka fuqaha itu dengan yang kedua, dia mengatakan tidak sah nikah dengan makna lafaz tersebut. Jam. Berbicara tentang ijab dan qabul, ini sama hukum jual beli. Ijab dan qabul itu boleh dibalak-balik. Boleh suami yang bilang duluan, boleh pak mertua yang bilang duluan, boleh pembeli yang duluan ngomong, boleh penjual yang duluan ngomong. Disebutkan ma'at taqaddum wa ta'akhur. Kemudian akad nikah hanya dua kalimat saja, tazwij sama ingkah. Gak boleh kalimat lain. Tidak boleh membahasa abahtuka, mahtubataka, saya perbolehkan kepadamu wanita yang kamu lamar, atau ahlaltu laka ibnati, aku halalkan kepadamu putriku. Gak boleh. Dia hanya boleh yang dua saja, tazawwajtu angkahtu. Nah, bolehkah kita menggunakan bahasa terjemahan daripada nakahtu sama angkahtu sama tazawwajtu? Dalam hal ini ada tiga pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan boleh dalam bahasa apa saja. Pendapat kedua enggak boleh, harus dalam bahasa Arab akan nikah. Kalau dia nggak pandai, belajar dulu. Nah, kalau nggak bisa juga belajar, boleh cari kawan yang mewakilkan dia untuk membaca kalimat qabul. Pendapat yang ketiga mengatakan sah kalau dia pandai bahasa Arab, batal boleh kalau dia nggak pandai.
nggak mesti suruh belajar. Itu pendapat ketiga. Nah, kemudian sebahagian murid Imam Syafi'i itu mengkotok pendapat pertama. Sah saja, pandai nggak pandai sah kalau diterjemahin. Karena kadang-kala ada satu pandai, satu enggak. Yang kedua-duanya pandai. Nah, dan sebagian lagi mengkotok pendapat kedua, betul-betul nggak sah, harus belajar, dicatat, dibaca. Nah, ternyata khilafiyah juga. Nah, untuk lebih amannya, maka akad nikah dengan bahasa Arab. Khilafiyahnya bukan khilafiyah berat, hanya khilafiyah ringan saja. Nah, Al-muradu bil ajamiyati ma adalah Arabiyah. Yang dimaksud dengan kata-kata ajamiyah itu adalah sesuatu selain dari Arab. Selain Arab. Wal mas'alatu fima idza fahima kullun min al-aqidaini kalam al-akhari. Dan masalah tersebut pada kasus apabila memahami oleh masing-masing dari dua orang yang berakad akan kalam yang lain, kan perkataan yang lainnya. Fa illam yafhamhu, maka jika tidak memahami ia masing-masing dari dua orang berakad akan kalam yang lain, fa akhbarahu thiqatun bimaknahu, dan memberitahukan akannya orang yang tidak memahami akan kalam yang lain oleh orang yang thiqat dengan maknanya. Fa fi sifatin huna, maka pada kesahan di sini binaan didasari ala sihati hunaka, atas kesahan di sana itu wajahani, ada dua wajah. nah, apa maksudnya? Diuraikan. Dua orang yang berakad itu salah satu dari dua orang berakad tidak memahami. Wal mas'alatu fima idza fahima di sana mulai. Permasalahan ini karena berbuat pada kasus apabila memahami karena orang yang mengijab dengan kabul itu apabila memahami yang hijab pakai bahasa Arab dan yang kabul pakai bahasa Arab, apabila sama-sama memahami maka boleh bahasa Arab. Itu kan dah pendapat itu dah tuntas. Pakai bahasa Arab penjelasannya sudah selesai, nggak perlu tambah lagi. Masalah Pembahasan sekarang adalah terjemah ke dalam bahasa selain Arab. Itu masalah yang mau dibahas. saya orang yang jatuh beda bahasa. Orang hijab beda bahasa. Contoh, Saya beda negara. Misalnya orang hijab ke negara orang luar negeri, misalnya Inggris,
ijab pakai bahasa Inggris, qabul pakai bahasa Indonesia, lalu Itu kalau masing-masing itu paham maknanya itu maka boleh. nah kalau masing-masing memahami maknanya, hukumnya boleh. Kalau nggak paham, Paham maka tidak bisa lalu diberitahukan oleh orang lain mana bahasa Inggris itu ke bahasa Indonesia. Maka kesalahan itu didasari atas kesalahan tadi itu dengan ijab dengan kabul bahasa dengan kesalahan didasari atas pendapat yang mengatakan tadi kan apa? sah nikah dengan makna lafaz Nah, lafaz tersebut dengan lafaz bahasa Arab dengan bahasa Ajam kan. Maka kalau dia si orang yang kabul itu ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan sah walaupun dia tak ngerti ya. wajahani cuman wajahani. Dua wajah, dua wajah Ya, dua wajah. Wajah pertama katakan, tidak sah. wajah kedua katakan, Jika bagus tidak sah. itu sudah masalahnya hampir matang, antum tambah air lagi jadi mentah. Jadi dah hampir matang tuh, tinggal mangkak untuk piring aja lagi. Kemudian dia cuci lagi, dikasih cabai lagi, dibuat lagi, jadi mentah lagi. Dua orang yang akan tidak menggunakan bahasa Arab, yaitu pakai bahasa Ajam, itu berlaku kalau kedua-duanya saling memahami bahasa yang lain. Nah, satu bahasa Padang panjang, satu bahasa Piaman dalam. Akan mereka berdua ini nggak mengerti satu sama lain, maka hukumnya tidak sah. Tapi kalau kedua-duanya saling memahami bahasanya, bahasa Minang dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kedua-duanya saling memahami, itu sah. Tapi kalau tidak memahami dibantu oleh penterjemah dan kita ambil pendapat mengatakan sah diterjemahkan, maka ada 2 pendapat. Satu pendapat mengatakan batal, satu pendapat mengatakan sah. Jadi masalah yang kita bahas ini adalah menterjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Hukum akad nikahnya sah. Syaratnya apa? Masing-masing mengerti dengan bahasa tersebut. Sekarang calon menantu orang Inggris dan diajarkan sama dia bahasa Indonesianya. Saya terima menikahi anak bapak dengan mahar sekian. Tapi dia nggak mengerti, hafal tapi nggak paham apa makna kalimat itu. Maka nggak sah akad nikah. Intinya paham. Maka hati-hati juga kalau akad nikah dengan bahasa Arab. Yang paham cuman mereka berdua, saksi nggak ngerti. Ini nggak sah jadi. Pengen ambil pendapat yang kuat nanti. Ini harus ke bahasa Arab. Tapi ternyata saksi yang hadir di sana satu pun nggak ngerti bahasa Arab. Itu justru bukan pendapat yang kuat malah. Itu malah nikahnya batal. Jadi menghafal belum tentu paham. Bahasa Inggrisnya apa itu? Saya terima menikahi putri bapak yang mahar seperangkat alat sholat tunai. Acceptance. Hah? Satu exemplar. Nah, lanjut. La bikinayatin, tidak sah nikah dengan kinayah. Contoh, ahlaltuka ibnati, aku halalkan kepadamu putriku. Fala yasihu bihan nikahu, maka tidak sah
dengan kinayah oleh nikah. Qat'an sepakat ulama. Ikhlafil bai' dengan sebalik jual beli. Li'annaha la budda fiha minan niyati. Karena sesungguhnya kinayah mesti padanya kinayah itu dari niat. Wa syuhudu syartun fi sihhatin nikahi. Sedangkan saksi itu syarat dalam kesahan nikah. Kama sayati sebagaimana akan datang penjelasannya. Wala tila'a lahum 'alan niyati, dan tidak muncul bagi mereka muncul datang mana lain yang cocok nampak nampak atau tahu tidak tahu bagi mereka atas niat. jadi setelah antum baca teksnya kita pastikan untuk mengerti gak ada apa. Nah pertanyaannya, kenapa jual beli sah dengan kinayah lalu akad nikah tidak? Kenapa akad jual beli sah dengan lafaz kinayah sementara akad nikah tidak? Berarti tak mengerti apa yang dibaca. Coba terjemahkan lagi. Pasti ada jawabannya dalam terjemahan itu. Terjemahkan lagi. Karena sebelumnya kinayah mesti padanya kinayah dari niat, dan saksi itu syarat dalam kesahan nikah sebagaimana akan datang penjelasannya, dan tidak nampak bagi mereka atas niat. Nah, itulah jawaban kenapa nikah tidak boleh kinayah jual beli. Kenapa? Ya. Karena kinayah perlu pada niat. Dalam jual beli kan perlu juga kinayah pada niat. Karena dalam jual beli tidak perlu saksi. Dalam akad nikah perlu saksi. Nah, sementara kinayah itu lafaz yang bergantung ke niat. Kalau dalam jual beli itu antara penjual pembeli sudah tahu niat masing-masing. Sementara dalam akad nikah yang tahu niat hanya suami sama menantu mertua. Suami sama mertua yang tahu. Sementara saksi nggak bisa mengenal niat mereka. Mereka yang tahu cuma niat mereka masing-masing. Saksi nggak akan tahu niat dalam hati mereka berdua. Kalau jual beli nggak ada masalah karena saksi nggak syarat. Dalam akad nikah saksi menjadi syarat. Nah, ketidaktahuan niat oleh saksi itulah penyebab kenapa akad nikah tidak boleh pakai kinayah. Nah, jadi Musannaf Imam Jalaluddin menyampaikan pembahasan tidak terlalu lengkap dengan kata-katanya, tapi antum bisa merangkai dari kalimat yang beliau sampaikan jawaban di atas pertanyaan yang tersembunyi. Maka kita memahami penuh dengan pertanyaan yang tertutupi, yang jawabannya ada di tulisan tersebut. Jadi poin berikutnya yang perlu diasah dalam mutola'ah, bagaimana memunculkan sebuah pertanyaan yang sesuai jawabannya sama yang ada dalam kitab. Jadi yang muzakaranya begini, ini kalimatnya kira-kira apa pertanyaannya. Nah, ini kata-katanya kira-kira apa pertanyaannya. Ini alasan apa, jawaban apa yang dijawab oleh Imam Jalaluddin atas pertanyaan apa begitu. Jadi seolah-olah kalau dibeberkan pembahasan ini
Kenapa dibedakan? Al-farqu bainahuma, perbedaan antara jual beli dan akad nikah adalah kenapa kinayah pada jual beli boleh, akad nikah tidak boleh? Li'anna syuhuda fin nikah syartun. Nah, li'anna al-kinayata tahtaju ila niyah wa la yazharu bi niyatihima illa huma. Panjang kalau ditulis. Nah, itu ciri khasnya mahalli. Nah, lanjut. Kalau qala al-waliyu zawwajtuka ila akhiri, jikalau berkata oleh wali zawwajtuka, aku nikahkan kamu, sampai akhirnya kata-kata si wali. Faqala zawju, lalu berkata suami, qabiltu muqtasiran alaih, dicukupkan atasnya qabiltu. Lam yan akid bidzalika nikahu, tidak terakad dengan demikian nikah. Lam yan akid, Saya tidak terakad dengan kata-kata qabiltu akan oleh nikah. Alal mazhab, menurut pendapat mazhab. jawaban di atas kasus yang terjadi beberapa tahun yang lalu di Malaysia. Nah, ketika akad nikah dijawab oleh calon suami qabiltu, kemudian salah satu ulama mengatakan sudah sah. Nah, pada saat itu termasuk Syekh Nur memberikan teguran. Nah, bahasanya itu tidak pendapat yang kuat. Nah, pendapat kuat tidak sah nikah dengan qabiltu doang. Jual beli boleh qabiltu, tapi akad nikah tidak boleh, harus disambung qabiltu nikahaha. Nah, ini masalah yang tidak menjadi masalah pada Indonesia. Lintifai tasrihi fil qabuli, karena ternafinya tasrih pada qabul bi ahadil lafzaini, dengan salah satu dua lafaz tersebut. Wa niyatuhu la tufidu, dan niatnya si zauj tidak ada faedah. Wa fi qaulin, menurut satu pendapat, yang akid bidzalika, terakad yang nikah dengan demikian kata-kata qabul itu. Linsirafil qabul, karena berpaling qabul ma aujabahul waliyu, kepada sesuatu yang mewajibkan akannya sesuatu oleh wali, Yang mewajibkan, yang wajib akannya sesuatu. yang mewajibkan Aujabah, apa dia jawab? menjawab. Jawab, ajaba yujibu, baru menjawab. Mewajibkan nggak cocok artinya di sini. Kepada sesuatu yang mengijab akannya sesuatu oleh wali. Ijab yang mewajibkan memang ada juga artinya, tapi di sini nggak cocok. Lanjut. Waqata'a ba'duhum bil awali wa ba'duhum bil tsani, dan mengqata' oleh sebagian mereka fuqaha dengan yang pertama dan sebagian mereka fuqaha dengan yang kedua. Walau qala zawju zawwijni, kalau berkata oleh calon suami, nikahkanlah olehmu akan aku, bintaka akan putrimu, sampai akhir kata-katanya si zauj. Faqala al-wali, lalu berkata si wali, zawwajtuka, aku nikahkan kamu, sampai akhir kata-katanya si wali. Au qala al-wali tazawwajaha, atau berkata si wali telah menikahi ia akannya. Tazawwajaha. Tazawwaja, apa itu tazawwaja? Menikahi. Iya. Coba artikan. Telah menikahi dia. Iya, siapa? Iya, si calon suami Suami. akannya. Berarti wali ini bercerita. Ini cerita saya akan nikah nih. Dinikahilah. Jadi lafaznya apa? Anak. Tazawwajha. Tazawwajha. Nah, Nikahilah olehmu akannya hai binti, itu putriku. Ila, sampai akhir kata-kata wali.
Kepala zauju, lalu berkata dengan suami, tazawwajtu, aku nikahi. Ila akhir sampai kata-katanya tangan suami, sahhan nikahu, sahlah nikahnya. Fil mas'alataini, pada dua masalah tersebut, bima dzukira, dengan sesuatu yang telah disebutkan. Nah, oke berdua nih, mandi sendiri. Jadi kalau wali bilang begini, ini cerita tentang akad yang dibolak-balik ya. Kata suami, zawijni bintak, Pak, kawinkanlah putrimu ke aku. Kata bapak tu, zawajituka, aku kawinkan kepadamu. Itu saya akan nikahi. Duduk-duduk dekat kopi. Depan tu ada bapak yang lumayan tua, punya anak perempuan. Kawinkanlah anak bapak ke aku. Aku nikahkan sama kamu. Yang mahal tertelur ini. Nah, itu sudah jadi itu. Nah, itu sudah sah kan nikahnya. Atau sebaliknya wali yang suruh, tazawwidha, nikahi olehmu putriku. Untuk bilang tazawwaj itu aku nikahi putri bapak, sah hukumnya. Nah, ilah itu ilah tu tazawwaj itu bintaka. Nah, tazawwidha binti, tazawwaj itu bintaka. Kan ada kalimat ila akhirih. Ila akhirih, jangan antum kira panjang-panjang kayak akad nikah yang ada tempat kita. Ila akhirih itu panjang sampai tunai itu kan. Ila akhirih itu tazawwaj itu bintaka, situ saja. Zawajtuka ila akhirih, ay zawajtuka binti. Itu kalimat ila akhirih. Kenapa? Karena penyebutan mahar tidak wajib. Nah, jadi hukumnya apa? Sah pada dua masalah tersebut. Nah, Bil istiqa'il jazimid dali ala ridha, karena ada seruan yang tegas yang menunjukkan atas rela. Wa fi naziri dari min al-bai'i khilafun taqaddama. Dalam perbandingan demikian daripada jual beli itu ada khilaf. Li'annahu qad yadkhulu fihi, karena sesungguhnya baik kadang-kadang yudkaru, kadang-kadang disebutkan akan diakad. Li'annahu, karena sesungguhnya baik jual beli. Oke, lanjut. Karena semua jual beli. Kadang-kadang disebutkan akan diakad padanya jual beli. Istibanati roba, karena jelas minat. Istibana, ada alif sinta. Kita meminta menjelaskan. Enggak cocok. Ini al-juburi, istibanati nampak. Amin. Bana apa sih bana? Istibana minta jelaskan. apa maksud bahasa lain? Minta penjelasan itu apa tuh? Memastikan. Karena memastikan minat. Nah, cari kosakata yang cocok dengan kalimat setelahnya. Di khilafin nikahi li khatarihi, dengan sebalik nikah karena bahaya atau bahayanya bersenikah. Bahaya? Gawat. Nikah tuh gawat. Kenapa nggak datang ambulan? Harusnya siagakan ambulan waktu akad ini.
Berat. Berat dewasa. Berat urusan nikah. Sakral. Nah, bahasa hari ini bisa dipahami karena sakral artinya serius, nggak bisa diajak main-main. Nah, kalau jual beli itu bisa kita nanya-nanya, kenapa di dalam akad jual beli terjadi khilaf, tidak boleh qabul duluan dari ijab. Gak ada khilafnya. Saya jual barang ini sama kamu, saya beli di harga sekian. Bagaimana kalau pembeli bilang, saya mau beli ini pak? Ya, saya jual. Itu khilaf dalam bab jual beli. Kenapa khilaf? Karena dalam jual beli hal itu kadang-kadang muncul untuk memastikan minat, untuk memastikan harga, untuk memastikan barang dan sebagainya. Ada tawar-menawar, ada pilih-memilih. Tapi dalam akad nikah tidak, dia sakral. Enggak ada mencoba-coba sana. Coba lamar apa tuh, mudah-mudahan diterima. Diterima. Enggak jadi pak. Enggak minat saya. Mau bisa begitu? Bayar denda adat tentu. Nah, kalau gagal akad nikah ada denda adatnya. Kalau jual beli barang tuh boleh. Ya. Tidak ada bukti tiga, kurang lanjut, kurang piti, kurang satu. Nah, ganti warna, nggak cocok warna, ganti warna. Kalau nikah bisa begitu. Adiknya aja pak ganti mah, nggak jadi kakaknya, adiknya aja lah. Kan habis kakaknya. Nah, saya lihat itu kemarin tuh adiknya tidak tahu ke kakaknya. Ternyata mirip orang tuh ya, adiknya yang terkena, adiknya pak nggak jadi kakak. Itu dah akad nikah nggak ada begitu. Nah, kalau nggak ada berarti kalau ada qabul dari suami duluan itu pasti akad. Tapi dalam jual beli itu bisa saja cari informasi. Jadi beda antara nikah sama jual beli. Li khatarihi. Kata Islam karena bahayanya nikah. Nah, Ala annahu hatta fi khilafa aidan. Atas sesungguhnya menceritakan yang penting. nah, Padanya masalah nikah akan khilaf juga. nah, tetap aja ada khilaf. Tetap aja ada ulama mengatakan sah, enggak sah kalau sampai qabul duluan daripada ijab. Nah, Wala yasihu ta'liquhu, dan tidak sahlah menggantungkannya, ay nikahi, yaitu nikah, ka'ayyakula, bahwa berkata ya seseorang wali iza ja'a, apabila telah datanglah ra'su, apabila yang kayak apabila pandai namanya. apabila telah datanglah ra'su syahri, awal bulan, faqad zawwajtuki, maka sungguh aku menikahkanmu. Faqad zawwajtuki. Faqad Tulis biyat ini. maka sungguh aku menikahkanmu ila akhirihi, sampai akhirnya bulan, kalbai'i, Sampai akhirnya kalau sampai akhirnya bulan berarti itu nikah mut'ah. Nah, nikahnya cuma akhir bulan saja. Apabila datang nanti awal bulan, saya nikahkan akan kamu sampai akhir bulan. Jadi sebulan aja dinikahkan anaknya sama halal hukumnya. Akhirnya
Akhirnya lafaz. Kan tadi akhir lafaz. Sampai akhirnya lafaz. Apa akhirnya? Apa akhirnya? Binti, ibnati, karimati, ukhti, amati. Nah, pokoknya calon mempelai wanitanya siapa saja. Kal bai'i seperti jual beli. Wa aula minhu, dan yang lebih utama darinya jual beli, ikhtisasihi, karena kekhususannya nikah, biwajihil ihtiyati, di segi kehati-hatian. Kalau usyara, dan jikalau diberi berita gembira akan ia seseorang, biwaladin, dengan kelahiran anak, Faqala, lalu berkata ia lijalisihi, kepada teman duduknya, in kana unsa, jika ada ia anak itu wanita, faqad zawwajtukaha, maka sungguh aku menikahkan kamu kepadanya wanita, ila akhirihi, sampai akhirnya perkataan. Waqabila, lalu mengkabul ia jalis, au qala, berkata ia wali, lahu, baginya jalis, in kanat, jika adalah binti putriku, tolukat, itu tertalak ia putri, au mata, atau meninggal, zaujuha, oleh suaminya putri, wa'taddat, dan telah selesai iddahnya putri, faqad zawwajtukaha, maka sungguh aku menikahkan kamu kepadanya. Faqabila, lalu mengkabul ia jalis, wa banal amru, dan terbuktilah urusan, kama qaddara, sebagaimana yang memperkirakan ia wali. Wa innal bintu, dan sesungguhnya Innal binta. Inna dengan nasab isim. Wa innal binta, dan sesungguhnya putri, azinat, mengizinkan ia putri, li abiha, bagi bapaknya, fi tazwijiha, dalam menikahkannya ia putri. Fal mazhabu butlanuhu, maka menurut pendapat mazhab itu batalnya, yaitu nikah lifasadis sirati, karena rusaknya sirat, bitakliki, dengan taklik. Nah, taklik itu merusak akad nikah. Taklik itu artinya mengkaitkan akad dengan sesuatu. Contoh, idza jaa ra'sus syahar faqad zawwajtuka ila binti. Apabila datang nanti awal bulan Desember, aku nikahkan kamu dengan putriku. Kata calon suami, qabiltu nikah, saya terima nikahnya. Ini bukan janji ya, tapi akad. Akad yang diakadnya sekarang, nanti jatuh temponya awal bulan. Aku nikahkan, apabila datang awal bulan Desember nanti, aku nikahkan engkau dengan putriku. Kata dia, qabiltu nikah, saya terima nikah putri bapak. Nah, datang bulan Desember, apakah mereka suami istri? Tidak. Jadi akad nikah yang dikaitkan itu nggak boleh. Akad nikah itu harus tembus. Nggak boleh dikaitkan jika si Z datang, jika kamu sukses,
kalau kamu lulus tes hari ini, saya nikahkan engkau dan putriku. Pulang-pulang dia sore lulus, apakah dia suami istri? Tidak sah. Contoh lain dibuat oleh musannaf, sedang duduk-duduk begini. Nah, misalnya aku dapat informasi bahasanya anaknya telah lahir di Medan. Nah, tapi nggak tahu jenis kelaminnya apa. Maka dibilanglah sama Safi, kalau putri saya yang lahir itu perempuan, saya nikahkan kepadamu. Kata Safir, qabil tu nikah. Membayangkan tuh, mana perbandingan nanti itu antara cucu dan kakek. Nah, putri Abu usia 15 tahun, Safir sudah 40 tahun. Di perbandingan bapak dan kakek. Akad nikah itu menikahkan bayi yang baru lahir itu sah-sah saja. Tapi tidak sahnya kenapa? Karena taklid tadi, jika yang lahir itu perempuan. Atau cerita lain, ini masalah begini, putri saya tuh udah heboh-heboh sama suami, udah sering bertengkar. Katanya dia mau diceraikan. Nah, kalau putri saya betul diceraikan oleh suaminya dan iddahnya sudah habis, atau kalau putri saya suaminya meninggal, saya nikahkan kamu dan putri saya. Diterima oleh teman duduknya. Ternyata betul anaknya perempuan, istrinya telah diceraikan oleh suaminya. Terbukti bahasanya suaminya meninggal. Terbukti juga anak perempuan telah mengizinkan ayahnya untuk menikahkan dirinya. Akad nikah tetap batal. Kenapa? Pakai taklid. Nah, lanjut. Watarikus sani. Watarikus sani, dan bermula tarik kedua disihati dalam kesahannya nikah wajahani, itu dua pendapat. Minal qaulaini, dari dua pendapat. Fiman ba'amala, maka orang yang menjual ia akan harta. Dia maka pada orang yang menjual ia akan harta. Mawarisihi, yang diwarisinya. Atau itu bukan isim maf'ul, tapi isim fa'il, muwarisihi. Ba'a mala muwarisihi. Kalau diwarisinya itu artinya barang, orang yang diwarisinya. Muwarisi itu orang yang diwarisinya. Nah, kalau dia menjual harta orang yang diwarisinya. Kalau harta yang diwarisi namanya malun mauruthun, pakai surat sejarah. Tapi kalau di sini mala muwarithi, dalam bab waris ada namanya waris, ada namanya muwarith. Nah, waris itu orang yang ditinggalkan, muwaris orang mati yang hartanya diwarisi, itu namanya muwaris. Akan harta orang diwarisinya. Au zawaja, atau menikahkannya seseorang sama tahu akan budaknya wanita. Zonan, karena beranggapan. Saya tahu hidupnya seseorang, Hidupnya muwaris. Bana mayitan, maka terbuktilah ya seseorang akan mati. Maka terbuktilah ia muwaris. Mayitan, akan mati. Minal bai'i, ketika transaksi. Au tazwiji, atau terbukti ia muwaris akan mati ketika menikah. Menikahi. Masya Allah, itu bahaya.
menikahkannya. Nah, mati ketika menikah. Wa farraqal awwalu, dan membedakan oleh pendapat pertama bainahuma, antara keduanya, bijazmi, dengan menegaskan, siwati hunaka, siwat di sana. Sana mana? Mana di sananya? Di sana adalah apa? Jual beli. Nah, jadi dalam contoh kasus tadi, kalau putri saya diceraikan oleh suaminya sampai bla bla bla, aku nikahkan kamu dan dia, kata teman duduknya, saya terima. Menurut mazhab hukumnya tidak sah. Menurut satu kaul thariqus sani, sahnya akad nikah seperti itu ada dua pendapat. Dua pendapat itu mencontoh, menceblak kaul, bukan wajah ya. Dua pendapat Imam Syafi'i dalam masalah seseorang yang menjual harta mewarisnya. Dia mengira mewarisnya masih hidup, dijual hartanya. Contoh, anak menjual harta bapak. Anggapan ketika menjual bapak masih hidup, ternyata bapaknya sudah meninggal ketika dia jual itu. Contoh yang lain, seorang anak menikahkan budak perempuan bapaknya. Budak perempuan bapaknya. Jadi wali siapa? Budak perempuan bapak siapa jadi wali? Bapak. Tapi anak ini menikahkan budak perempuan bapaknya dengan seorang laki-laki. Dalam perkiraan si anak, bapak masih hidup. Kalau hidup berarti kan tidak sah akad nikahnya. Ternyata bapak sudah meninggal sebelum akad nikah itu. Apa hukum nikahnya? Sah. Pendapat yang kuat sah. Jual belinya sah. Hukum nikahnya sah. Kenapa? Yang diperhitungkan adalah nafsul amri, bukan ma fi zanil mukallaf. Jadi menurut pendapat yang thoriq yang kedua, itu sama kasusnya antara kasus tadi. Kalau putriku perempuan dan nikahkan kamu dan dia, kalau putriku diceraikan oleh suaminya, kalau putriku meninggal suaminya, saya nikahkan kamu dan dia, itu sama kasusnya. Ternyata betul meninggal, jadi sah akad nikahnya. Dibantah oleh pendapat pertama, nggak bisa kamu samakan. Kenapa nggak bisa? Di sana akadnya tegas. Ada in di situ. Hah? Di sana ada kalimat in? Nggak ada. Zawwajtuka hadil ammah bimahrin kata. Saya nikahkan kepadamu budak perempuan ini dengan mahar sekian. Cuman dalam hatinya bergejolak, ini kayak nggak sah. Kenapa? Ini budak perempuan bapak saya. Tapi lafaznya tegas. Saya jual rumah ini sama kamu dengan harga sekian. Dalam hatinya bergejolak, ini rumah bapak nih, kayak nggak sah jual beli. Jadi lafaznya tegas. Cuman beban itu dalam hati. Lafaznya tetap tegas. Kalau di sini lafaznya apa? Ta'liq. Nah, ingkana binti tuliqat. Nah, kalau sekiranya dalam jual beli dia pakai lafaz ta'liq, nggak sah. Saya jual kepadamu rumah ini kalau bapak saya sudah meninggal, itu nggak boleh. Saya nikahkan budak wanita ini kepadamu, ini budak bapak saya ini. Saya nikahkan kepadamu budak wanita bapak saya ini kalau bapak saya sudah meninggal. Ternyata sudah meninggal, apa hukumnya sah? Tidak sah. Jadi kata pendapat pertama, Anda harus cermat, nggak boleh disama-samakan. Di sini lafaz ta'liq, di sana lafaz jazam. Cuma perasaan hatinya yang merasa tidak sah. Perasaan hati ketika akad itu tidak masalah. Yang penting realitanya benar. Naam.
Allah. Lanjut. Nah, Wala yasihu dan tidak sahlah tauqidu tidak salah. dan tidak sahlah Betul. untuk Ketika betul. tauqituhu membatasi waktu keadaan yang kita seperti bahwa menikah ya seseorang ila syahrin untuk 1 bulan au ila khudimi Zaidin atau sampai datang si Zaid nahyi an nikahi karena larangan dari nikah al-mut'ah nikah mut'ah fi hadis sahihaini dalam hadis dua yang sahih wa huwal muwaqqatu Mu'aqqatu. wa huwal muaqqatu darinya nikah mut'ah adalah Kod artinya dari huwa. dan dianya nikah mut'ah adalah yang diberi jangka waktu sumia bizalika dinamakan akan ia pernikahan dengan demikian karena warada karena sesungguhnya tujuan minhu darinya mut'ah mujarradu itu semata-mata tamattu'i bersenang-senang dunat tawaludi bukan mendapat anak ghairuhu dan selainnya mendapatkan keturunan min a'radin nikahi dari tujuan-tujuan nikah. Nah, coba saya perjelaskan. Tuh, mudah penjelasan. Jadi yang maksud nikah mut'ah Wala yasihu. dan tidak sahlah kok tidak sah seseorang menikah dengan seseorang pakai membatasi waktu untuk selama 1 bulan. Contohnya seperti Zaid Bagaimana contoh akad nikah yang ada waktu itu? saya nikahi kamu dalam 1 bulan. Saya nikahi kamu dalam 1 bulan. Kata bapaknya boleh. Bisa saja kita laki-laki bilang saya nikahi kamu dalam 1 bulan. Tentu ada bapaknya. Bapaknya bilang apa? Ketika akad di masjid dihadiri akad UA, bapaknya bilang apa? Saya nikahkan anakku kepadamu. Jadi saya nikahkan anakku kepadamu. Jadi Selama 1 bulan. selama 1 bulan. Pokoknya batasi waktu. Kalau dibilang begini, saya nikahkan kepadamu putriku selama 100 tahun. Apa akan itu? Satu batal. Batal. Kenapa? Karena yang batasi waktu. Nggak ada orang hidup 100 tahun tuh. Paling 60 tahun, 70 tahun udah mati kedua-duanya. Hukumnya Tidak sah. tidak sah juga. Saya nikahkan kepadamu putriku dengan mahar seperangkat alat selama 1000 tahun. Sah. Sah. Kenapa? Tidak ada itu. Tidak ada yang manusia hidup selama 1000. Apa hukum nikahnya? Tidak sah. Nah, kenapa tidak sah? Karena dikasih jangka waktu. Kan misalnya nggak bilang jangka waktu yang panjang atau pendek. Yang jelas akad nikah berjangka waktu tidak sah. Nah, karena ada larangan nikah mut'ah. Kenapa nikah berjangka waktu itu disebut mut'ah?
kenapa nikah yang ada jangka waktu itu disebut mut'ah? Karena diberi jangka waktu. Ya, kenapa namanya mut'ah? Sumia bidzalik karena lianna Tujuan darinya mut'ah. karena sesungguhnya tujuan minhu darinya Bukan mut'ah nikah mut'ah itu semata-mata bersenang-senang. bukan Bukan mendapatkan anak atau keturunan. bukan juga Bukan juga dari tujuan menikah. apa tujuan nikah? Tujuan menikah mendapatkan anak atau keturunan. Dan yang lain-lainnya. Ya, itu kan disebutkan di sini. Jadi nikah mut'ah disebut mut'ah karena yang dicari cuma kenikmatan saja, bukan keturunan dan bukan juga tujuan-tujuan nikah lainnya. Apa tujuan nikah yang lain? Hah? Pantasan belum nikah, nggak ada tujuan. Atau tujuannya untuk apa? Antum menikah nanti itu untuk apa gitu? Satu, kan jelas tuh. Dua, lagi. Jaga pandangan. Tiga. Misalnya makan sunnah Nabi. Banyak itu. Oh, Jadi nikah mut'ah itu nggak ada tujuan itu. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki dalam akad nikah memang dia tidak sebutkan jangka waktu, tapi niat hatinya cuma menikahi perempuan itu setahun saja. Apa hukum nikah? Bisa nikahi putri bapak dengan sekian. Dalam hatinya, ini selagi saya tugas di Indonesia nih, kalau pulang saya ke Arab lagi nggak bakalan balik lagi ke sini. Hukumnya sah. Nah, sah hukumnya karena tidak ada taukid. Cuma dalam hatinya ada taukid, teman dalam akad tidak ada, maka hukumnya sah. Nah, itulah yang terjadi di daerah-daerah, salah satu daerah-daerah di Indonesia. Yang penting buatin rumah. Itu saya sarannya mereka. Jadi banyak itu orang Arab-Arab cemas itu datang ke Indonesia, dia nikahi orang Indonesia, dia berkunjung ke Indonesia sekali setahun, sekali 2 tahun. Yang penting ada rumah, ada gaji bulanan. Mau datang sekali 10 tahun pun tak apa-apa. Ada di Indonesia. Tunggu ke situ. Banyak orang Arab di Indonesia. Banyak anak-anak Arab di Indonesia. Nah, itu kan penggalan kalimat dalam satu objek kasus. Kasusnya siapa itu? Orang yang mampu menikah tapi tidak punya hajat. Apa hukum nikah? Tergantung. Kalau dia ahli ibadah, maka meninggalkan menikah lebih baik. Tapi kalau dia tidak menikah dan tidak ibadah juga, maka menikah lebih baik. Ibadah apa yang dimaksudkan? Ya ibadah umum, sholat malam, baca Quran, sholat sunat, puasa setiap hari. Dia mampu, banyak uangnya, tapi nggak punya hajat menikah. Kenapa? Karena dia takut pada Allah. Dia tiap hari puasa saja, malam tahajud sepanjang malam.
Nah, bagi orang ini makruh menikah nih. Tapi dia punya modal, tidak punya hajat sama menikah, cuma nganggur hidupnya, nggak ada terisi dengan ibadah. Itu mendingan menikah. Lumayan ngasih nafkah anak itu kan ibadah. Tapi kalau dia khusyuk beribadah seperti Imam Nawawi, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan mengarang, sehingga nggak perlu nikah, maka meninggalkan menikah lebih baik. Nah, wala yasihu, dan tidak sah hukumnya nikah syigar, nikah syigar. Dinahyi, karena ada larangan anhu darinya nikah syigar. Hadis sahihain, dalam hadis sahihain. Bahwa dan adapun dia yang nikah syigar, zawajtukaha, aku menikahkan akan engkau, akannya putri, akannya ai binti, putriku, ala atas antazawwajani, bahwa engkau antuzawwijani, bahwa kau nikahkan akan aku bintaka dengan putrimu. Wa bud'u kulla wahidatin minhuma sadaqatun, dan adapun buduk setiap masing-masing dari mereka keduanya dua putri itu mahar. Sadaqatul ukhra itu mahar yang lainnya, bagi yang lainnya. Fayaqbalu, maka mengqabad ia, zalika akan demikian, ka'ayyakula, seperti bahwa ia katakan, tazawwajtu bintaka, aku nikahi putrimu. Wa zawwajtuka binti, dan kau nikahkan putriku. zawwajtuka, dan aku nikahkan akan kamu dengannya putriku. Ala ma dakarta, atas apa yang kau sebutkan. Wa hadza tafsiru ma'khudun, dan apapun ini penafsiran yang diambil min itu min akhir hadis, dari akhir hadis. mana itunya? Makhudun itu, makhudun tuh, Di makhudun, jangan di min. itu yang diambil min akhir hadis, dari akhir hadis, al-muhtamali, yang mungkin. Lianna yakuna, karena sungguhnya Al-muhtamilu, al-muhtamilu, ya barisnya al-muhtamilu, irabnya itu apa? mutada, Mutada, nggak ada waw. Kalau mutada dikasih waw dulu biar nggak nyambung dengan kalimat sebelumnya. Itu waktu penanda bahasanya sudah habis hubungan dengan kalimat sebelumnya, disebut waw istinaf atau waw ibtida. al-muhtamilu. Nah, itu tidak Naat ke makhud, naat ke makhud, ma'khuz, tafsir. naat ke tafsir. Nah, coba diartikan dengan naat. Yang mungkin, Muhtamal apa ya? mungkin Mungkin cukup cukup. begini, yang cukup. Yang ada kemungkinan atau yang berkemungkinan, dan mungkin saja, mungkin itu mungkinun, muhtamil yang bisa saja. Yang bisa saja. Li ayyakuna, Bisa saja ia si maf'ul tunaat beramal. Fa'ilnya mana? failnya tafsir. Nah, Bisa saja ia penafsiran. Li ayyakuna, karena sungguhnya ada ia penafsiran,
min tafsiri dari penafsiran Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar rawi yang meriwayatkan. Fayurja'u, maka bisa dikembalikan ia penafsiran ilahi kepadanya Ibnu Umar. Nah, jadi penafsiran nikah sigor itu dipahami di ujung hadis itu. Nah, penafsirannya itu muhtamil, bukan konkret. Apa itu nikah sigor? Nikah sigor adalah nikah ganti buduk di buduk. Jadi maharnya nggak ada. Yang maharnya di mahar adalah buduk anak perempuannya. Sanikahi putri kamu dengan mahar buduk anak perempuanku. Kamu nikahi putriku dengan mahar buduk anak perempuan. Artinya saya nikahkan kepadamu putriku dengan syarat kamu nikahkan putrimu ke aku. Berarti maharnya nggak ada. Jadi sebagai bayaran istrinya, bayaran daripada putrinya adalah putri kawannya. Penafsiran itu tidak konkret kebenarannya. Itu penafsiran muhtamil, bisa benar, bisa salah. Kenapa bisa benar, bisa salah? Karena itu penafsiran dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Maka dirujuk kepada beliau. Nah, kalau dirujuk kepada beliau kan namanya sahabat, bisa benar, bisa salah. Tapi kalau itu penafsiran dari hadis, itu pasti benar. Tapi kan ini bukan penafsiran dari hadis, itu penafsiran dari sahabat. Jadi muhtamil, kebenarannya nggak konkret. Walaupun nggak konkret, tapi jumhur ulama sependapat dengan penafsiran tersebut. Nah, Wal makna, dan adapun makna fil butlani tasyrik, pada batalnya kongsi, fil but'i pada buduk, haitsu sekiranya ja'ala mauridat nikah, menjadikan akannya buduk oleh seseorang akan tujuan nikah wasarakal akhiru, dan mahar yang lainnya. nah coba ulang bacanya. Ja'ala mauridan nikah, menjadikan ia seseorang akannya buduk tujuan nikah. Mana keluar mana buduk? Menjadikan ia seseorang akan tujuan nikah. Dan mahar yang lain. Mahar yang lain. Kenapa batal nikah siwar? Karena ada kongsi Karena pada buduk. kongsi pada buduk. Apa maksud kongsi pada buduk? Ini berdua. Tidak, mereka tujuannya tujuan nikahnya itu karena buduk. Dia nikah karena buduk. Ada orang mau nikah dengan orang tak berbuduk, bersumbat tulang dan daging. Kenapa nggak mau? Itu bukan tujuan. Jadi batal nikah kalau tujuannya buduk? Enggak. Nah, ini kenapa? Enggak boleh. Ini mereka jadikan buduk itu sebagai mahar. Itu poin kedua. Haitsu ja'ala mauridan nikah wa sadaqal ukhra. Tujuan kedua ketika dijadikan mahar. Yang pertama itu apa?
fil butlan at-tasyrik fil bud'i. Makna inti alasan kenapa nikah sigar itu batal adalah tasyrik. Dia ada tasyrik pada budu. Apa makna tasyrik? Seolah-olah mengambil manfaat dari budu itu adalah si bapak dengan si putri. Jadi budu anaknya itu dimanfaatin oleh bapaknya sebagai mahar menikahi putri kawannya dan dimiliki oleh suaminya si anak bapak ini. Jadi budu itu milik berdua jadinya. Budu anak bapak ini milik dua orang. Satu suaminya, dua bapaknya. Di mana letaknya bapaknya memanfaatkan di sana? Dijadikan mahar untuk menikahi putri kawannya. Kemudian mauridan nikah dari pihak suami. Jadi mauridan nikah, tujuan nikah betul menjadikan buduk sebagai tujuan nikah dan mahar yang lain itu tasriknya. Nah, makna dalam batal adalah tasrik pada buduk. Di mana letak tasrik? Kan buduk itu diserahkan seutuhnya kepada suami. Bapak kan nggak mencicipi sama sekali. Nah, dijawab tasriknya adalah ketika menjadikan tuh mudahnya dibuang, menjadikan buduk. Pada tanwin di sana nama tanwin iwat. Haitsu ja'ala atau ja'ala juga boleh, atau haitsu ja'li juga boleh. Mauridan nikah wa sadaqal ukhra. Tujuan nikah. Nah, tujuan nikah dari pihak suami. Mahar yang lain dari pihak wali. Jadi buduk itu milik berdua jadi. Di sana letak haramnya. Nah, kalau bapak sama bapak ini menikahkan putri dan putrinya, itu dia mahar, nggak apa-apa. Saya nikahkan kepadamu putri saya dan mahar seperangkat sholat. Seperangkat alat sholat. Saya terima nikah putri kamu. Lepas itu dia bilang lagi sama kawannya, saya nikahkan juga sama kamu putri saya dan mahar seperangkat sholat. Nah, jadi mereka memang punya niat itu. Nah, kita tukaran ya, putri sama putri. Nah, boleh kalau maharnya masing-masing. Kenapa boleh? Karena nggak ada tasyrik. Jadi inti pelarangnya di mana? Di tasyrik. Haitsu ja'ala maulidan nikah wa sadaqal ukhra. Ini penafsiran dari tasyrik. Nah, wakilah Dan pendapat kedua at-ta'liqu itu karena ada ta'liq. Nah, wakilah Kila pendapat ketiga khulwu anil mahri karena kosongnya dari mahar. Walidzalika karena itu kosong dari mahar. Walidzalika sumya sigaran karena itu dinamakan ya nikah sigar min qaulihim dari perkataan mereka sughiral baladu an-sultan sepi ke negeri dari sultan. Idza khala anhu apabila kosongnya negeri darinya sultan. Nah, jadi alasan kedua bukan karena tasrikul wudu. Alasan kedua karena pakai in tadi, ta'liq. Pakai ta'liq. Mana tak ta'liqnya? Zawwajtuka binti ala antu zawwijani bintaka. Nah, itu namanya ta'liq. Saya nikahkan kepadamu putriku kalau kamu nikahkan putriku ke aku. Ini karena kalaunya itu batal. Pendapat yang ketiga bukan karena kalaunya, tapi karena tidak pakai maharnya. Nah, karena nggak ada maharnya. Gara-gara nggak ada mahar itulah disebut dengan silat.
kalimat sigor maknanya adalah kosong. Sagharal baladu anis sultan. Dan nanti kan suwira saghara. Penafsirannya majhul atau ma'ruf? Hah? Ma'ruf. Maka yang ditafsirkan juga ma'ruf. Sagharal baladu anis sultan artinya khala anhu. Apabila kosong negeri dari sultan itu dikatakan saghar. Jadi saghar itu maknanya kosong. Karena kosong maharlah maka disebut dia sigor. Berarti karena kekosongan itu tidak bolehnya. Nah, setelah disepakati nikah sigor hukumnya haram, kemudian kita rujuk penafsiran sigor itu apa kepada penafsiran Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian fuqaha berijtihad alasan apa sigor itu tidak sah. Ada 3 pendapat. Pertama tasrih, yang kedua taklid, yang ketiga karena tidak disebutin mahar. Wallahu a'lam. Apa dia? Berarti kalau misalnya dalam kubur itu tidak harus ada serta niat dalamnya, sama kayak sholat. Misal nggak ada niat cuma dari lafaz itu satu gitu. Iya. Ijab kabul tidak perlu niat. Makanya sholat sering di pernikahan juga ada percobaan berarti dihitung yang pertama. Nah itu nih. Walaupun niatnya coba-coba tetap sah. Karena nggak betulkan niat. Kalau dia nggak perlu. Nggak perlu niat. Niat nggak pakai niat, bahkan tak niat dia. Sebetulnya dia benci sama calon menantunya nih. Nggak mau nikahkan. Tapi dipaksa oleh keluarga untuk menikahkan. Apa hukumnya? Sah. Yang penting kata-kata keluar jadi sah. Maka disebutlah apa nama bahasa hadisnya? Jiddu haji wa hazlu haji. Sungguhannya sungguhan, candaannya juga sungguhan. Kalau dia niat membatalkan nggak bisa nggak? Masakan juga kabul tadi nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sudah ijab kabul sah. Hak membatalkan sama suami lagi. Wali nggak bisa membatalkan. Bahkan bakti si anak ini sudah pindah ke suaminya. Nah, sejak itu telah memberikan papa yang enggak pak, saya sedang lain suami saya. Ya anak durhaka kamu ya? Sorry pak, saya ada pindah majikan. Begitu. Nah, menyesal saya kawinkan kamu ini. Apa kata suaminya? Sejak detik ini kamu tak boleh jumpa papamu. Maka dia tak boleh jumpa papamu. Papanya juga nggak bisa masuk ke pengadilan. Itu banyak kan. Nah, Kalau jedahnya itu nafas atau gimana? jedahnya itu kira-kira tidak agak lama. Nah, terbentur sesaat atau gagap, gugup atau apa nama itu terjedah, itu sah-sah saja. Nggak perlu mualaf bersambung bertali-tali begitu. Berarti nggak boleh lama kan? Yang penting nggak dianggap lama. Jadi kalau dia jawab selesai sholat 2 rakaat dulu nggak boleh. Bahkan mau dijawab pakai apa tadi? Pakai khutbah nikah pun masih sah. Tapi khutbahnya pendek. Ruku-rukunya saja. Ya pakai hadis. Puji, selawat, wasiat ayat. Nah, sah hukumnya. Baik, insyaallah. Subhanallah. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil